Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira dari kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang hak asasi manusia dan hak perempuan dan anak. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Pengertian hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki seseorang perempuan baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam Hasanah Hukum Hak Asasi Manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Dalam pengertian tersebut, dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi. Selanjutnya, apa itu penjelasan dari hak asasi anak? Hak anak adalah salah satu jenis HAM yang ditutur kepada anak yang wajib dilindungi dan dijamin oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Selanjutnya, apa saja aturan-aturan hukum yang diatur kepada hak perempuan dan hak anak? Yang pertama yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Itu untuk hak perempuan. Selanjutnya yaitu hak untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya yaitu hak-hak yang dijamin dalam HAM tersebut. Nah, di sini dibagi dua yaitu hak perempuan dan anak. Kita bahas yang hak perempuan dulu. Yang pertama yaitu hak dalam ketenaga kerjaan. Contohnya memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Yang kedua, hak dalam bidang kesehatan. Contohnya berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan. Yang ketiga, hak yang sama dalam pendidikan. Contohnya berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas. Yang keempat yaitu hak dalam perkawinan dan keluarga. Contohnya memiliki hak untuk memilih suaminya bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Dan yang terakhir yaitu hak dalam kehidupan publik dan politik. Contohnya berhak untuk memilih dan dipilih. Selanjutnya yaitu hak-hak yang menjamin hak anak. Yang pertama, hak bersekolah, hak mendapatkan kasih sayang, hak bermain, hak untuk hidup, dan hak untuk menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu contoh-contoh kasus pelanggaran kasus HAM yang terjadi di hak perempuan dan hak anak. Yang pertama yaitu hak perempuan. Contohnya kasus siswi hamil yang kehilangan hak pendidikan dan kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswi. Yang kedua yaitu contoh kasus hak anak, yaitu anak berusia 8 tahun sering dianiaya oleh kedua orang tuanya di Depok dengan dipukul menggunakan bambu setiap harinya. Nah, karena hak tersebut sudah melakukan pelanggaran HAM, jadi pemerintah harus berupaya agar tidak terjadi seperti itu lagi. Jadi pemerintah sudah membuat upaya-upayanya. Contohnya itu pertama, dibentuknya Komnas HAM dengan tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tujuan agar tidak terjadinya kekerasan-kekerasan di luar sana terhadap perempuan dan anak. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu diberlakukannya peraturan pelanggaran HAM oleh undang-undang dengan tujuan agar tidak ada lagi yang melanggar HAM tersebut. Nah, jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.